Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi. A. Pengertian organisasi. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang ia mempunyai serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjamin kelanjutan hidupnya. Di antaranya, kebutuhan tersebut adalah kebutuhan sosial. Memahami pengertian organisasi, ada baiknya kita mencoba mengutip beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, yaitu terutama organisasi formal. 1. Organisasi merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Organisasi adalah setiap bentuk-bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok yang disebut bawahan. 3. Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bekerja bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bekerja bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian organisasi itu dapat dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu 1. Para ahli yang berpandangan bahwa organisasi adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai suatu kesamaan tujuan. 2. Para ahli yang berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem kerjasama, sistem hubungan, sistem sosial, dan sebagainya. Dan yang ketiga, para ahli berpandangan bahwa organisasi adalah proses pembagian tugas atau kerja secara jelas. B. Organisasi sebagai suatu sistem. Pengkajian tentang organisasi sebagai suatu sistem sebenarnya telah terlihat secara nyata dari beberapa definisi di atas yang disajikan secara selektif untuk memberi dukungan bagi kajian organisasi sistem. C. Fondasi-fondasi organisasi. Suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, selalu dihadapkan kepada masalah sebagaimana supaya organisasinya dapat berjalan dengan lancar. 3. Struktur organisasi. A. Asas jenjang. B. Asas pelimpahan. C. Asas kemutlakan tanggung jawab. D. Asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. E. Asas kesatuan pemerintah. F. Asas jenjang wewenang. 4. Struktur organisasi. A. Asas pembagian kerja. B. Asas pembagian fungsi. C. Asas pemisahan. Dan yang kelima, proses pengorganisasian. A. Asas keseimbangan. B. Asas fleksibilitas. C. Asas kemampuan kepemimpinan. Untuk memberikan gambaran yang lebih sempurna tentang beberapa fondasi organisasi, yaitu sebagai berikut. 1. Perumusan tujuan organisasi. Sebagian besar kutipan tentang fondasi-fondasi organisasi yang telah disajikan terlebih dahulu memberikan suatu kenyataan bahwa tujuan dalam satu organisasi adalah mutlak harus dibuat. Tujuannya adalah kebutuhan manusia baik yang bersifat jasmani maupun rohani yang ingin dicapai dalam satu organisasi. Sangat perlu rumusan suatu tujuan yang jelas, karena hal ini dapat merupakan pedoman untuk langkah selanjutnya. 2. Pembagian kerja atau tugas. Dengan pembagian tugas dapat diartikan 2 macam, yaitu sebagai perincian dan pengelompokan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan untuk membentuk semacam hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Pembagian tugas ini dipandang sangat penting sehingga setiap orang yang terlibat dalam organisasi akan mengetahui tugas apa yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Koordinasi. Asas koordinasi dalam suatu organisasi juga sangat penting, terutama untuk menjaga keselarasan, keseimbangan tugas dari masing-masing bagian dan ketepatan distribusi para pekerja dalam suatu organisasi. 4.
Pelimpahan wewenang. Dalam suatu organisasi yang selalu dipermasalahkan adalah tugas dan wewenang seorang pejabat. Tetapi hal ini dapat dipahami karena masalah wewenang merupakan suatu hak bagi seorang pejabat untuk bertindak agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Seorang pejabat tidak mungkin melaksanakan semua tugas secara sendirian, maka ia harus memberikan tugas itu kepada bawahannya. 5. Rentangan kontrol. Yang dimaksud dengan rentangan kontrol adalah jumlahnya terbanyak bawahannya langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan yang tertentu. Bila para bawahan yang melaksanakan tugas merupakan suatu jumlah yang homogen dan mudah diatur, maka jumlahnya bawahan atau rentangan kontrol itu boleh luas. Tetapi jika kondisinya menunjukkan pelaksanaan tugas yang rumit, sebaiknya rentangan kontrol itu jangan terlalu luas. 6. Jenjang organisasi. Organisasi tidaklah merupakan suatu kumpulan orang-orang yang satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama, dan mereka juga bebas bergerak untuk menempati posisi sebagai pemimpinan atau bawahan. 7. Fleksibilitas. Sehubungan dengan jenjang organisasi yang kita sebut di atas, diharapkan jenjang tersebut mempunyai daya fleksibilitas yang tinggi, sehingga setiap saat dapat mengadakan perubahan tanpa mengurangi kelancaran organisasi tersebut. D. Proses pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses menyusun organisasi formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur, menganalisis pekerjaan, menganalisis kualifikasi pekerjaan, mengelompokkan dan membagikan pekerjaan. Menunjukkan 3 langkah sebagai prosedur pengorganisasian, yaitu A. Pemerincian pekerjaan, yaitu menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. B. Pembagian beban pekerjaan kepada orang-orang yang memiliki kualifikasi yang tepat dan dengan beban yang rasional, tidak overloaded dan tidak terlalu ringan agar mencapai pelaksanaan secara efektif dan efisien. Tujuan pengorganisasian akan menentukan struktur organisasinya, yaitu dengan menentukan seluruh tugas pekerjaan, hubungan antar tugas, batas wewenang, dan bertanggung jawab untuk menjalankan masing-masing tugas tersebut. H. Kekuasaan dalam organisasi. 1. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi individu. Kedudukan pemimpin memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain karena pemimpin adalah sebuah. 2. Strategi dalam menjinakkan kekuasaan dan wewenang. I. Perkembangan teori organisasi. Teori organisasi dapat didefinisikan sebagai teori memenangkan dan memprediksi apa dan bagaimana struktur, proses, dan perilaku dalam berbagai macam organisasi menurut budaya dan lingkungan. A. Teori organisasi klasik. B. Teori organisasi non-klasik. C. Teori organisasi struktur modern. Dan D. Teori sistem kontingensi. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.